Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayol hadirun, jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, memasuki hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mempergunakan waktu yang sangat berharga ini dengan sebaik-baiknya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita haruslah kita sikapi dengan cara seksama, yaitu dengan bersyukur kepadanya. Salah satu cara untuk bersyukur kita kepadanya adalah dengan meningkatkan aktivitas kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini, kita dianugerahi usia yang panjang, kesehatan yang prima, kemudian kita juga diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jemaah sekalian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Ramadan ini tentunya kita berharap kepadanya bahwa apa yang telah kita lakukan dari mulai awal Ramadan hingga penghujung Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan dari puasa kita, sholat kita, kemudian qiyam kita, tilawah kita, doa kita, semuanya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semuanya yang akan kita dapatkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Jemaah sekalian, tentunya bulan Ramadan sebentar lagi akan selesai dan kita akan memasuki bulan Syawal. Ada satu syariat di bulan Syawal ini, terutama di hari pertama di bulan Syawal setelah kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu kita disunahkan untuk melaksanakan sholatul Id, sholat hari raya. Dan sholat hari raya ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaannya. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam pelaksanaan sholat Id ini. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat al-Id, sholat hari raya ini adalah merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Dan kita semuanya tidak boleh menunda-nunda untuk pelaksanaan sholat Id ini. Misalkan kita menundanya di hari kedua, ketiga, keempat, karena disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah di hari pertama di bulan Syawal. Sholat Id ini ya merupakan kewajiban bagi kita semuanya, dan kita semuanya, terutama pemimpin keluarga, agar bersama-sama mengajak keluarganya, istrinya, anak-anaknya, kemudian pembantunya yang di rumah, kemudian saling mengingatkan antara satu muslim dengan muslim yang lain agar keluar ke tempat pelaksanaan sholat Id, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Beliau menyampaikan, kunna nu'mar an nakhruj, kami semuanya diperintahkan untuk keluar yaumal Id, pada hari raya Id ini, hari raya ini, hatta nukhrijal bikra min khidriha, sampai kami ini menyuruh para gadis keluar dari kelambu-kelambu mereka atau dari pingitan dari pingitannya untuk bersama-sama ke tempat pelaksanaan sholat Id. Hatta nukhrijal huyyadha fayakunna khalfan nas fayukabbirna bitakbirihim wa yad'una bidu'aihim yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratah. Kemudian beliau menyampaikan bukan hanya para gadis tapi juga
para wanita yang sedang dalam keadaan haid untuk bersama-sama keluar. Ya, mereka semuanya berada di belakang jamaah yang lain yang memang tidak berhalangan, ya. Mereka semuanya di belakang, kemudian para jamaah itu yukabbirna bitakbirihim, mereka semuanya bertakbir melakukan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan dari masing-masing, dan mereka keluar semuanya itu menginginkan, ya, mengharapkan keberkahan akan hari tersebut dan kesuciannya. Ini yang disampaikan oleh Ummu Atiyah ini terdapat dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semuanya untuk keluar dari rumah bersama-sama keluarga untuk pelaksanaan sholat Id ini merupakan masyru'iyah, ya, yang disampaikan ataupun yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan yang merupakan sunnah-sunnah dalam pelaksanaan sholat Id ini? Yang pertama adalah kita disunahkan untuk bersuci, untuk mandi terlebih dahulu, ya, mandi sunnah sholat Id. Kemudian kita mengenakan pakaian yang bersih, pakaian yang terbaik, yang kemudian kita juga berhias, ya, berhias menggunakan wangian. Dan setelah itu, sebelum kita keluar, kita makan terlebih dahulu, ya, makan ringan. Kalau ada kurma, makan beberapa biji kurma, ya, ganjil, boleh 1, boleh 3, boleh 5, dan kemudian baru setelah itu kita keluar rumah, sebagaimana yang dijelaskan sebuah hadis diriwayatkan Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin. Jadi beliau menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar di pagi hari untuk melaksanakan Idul Fitri kecuali beliau memakan beberapa biji kurma. Dalam riwayat yang lain, beliau makan kurma tersebut dalam bilangan ganjil. Kemudian pada hari itu, ya, karena kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu, berarti pada hari itu kita tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian setelah makan, kita disunahkan untuk pergi ke tempat pelaksanaan sholat Id melalui satu jalan, dan kembalinya nanti melalui jalan yang lain. Jadi kita berangkat menyelisihi jalan apa yang kita lalui ketika kita kembali. Ini merupakan sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ia bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum Idin khalafa at-tariq. Di Jabir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila melaksanakan sholat Id di hari raya Id, beliau senantiasa menyelisihi jalan, ya. Jadi jalan berangkat dan jalan pulang itu tidak sama. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan, memberikan contoh kepada kita bahwa dalam pemberangkatan ke tempat sholat, beliau senantiasa berjalan, ya, berjalan tidak menunggangi tunggangan, ya, kecuali bagi orang-orang yang uzur, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, hadis sahih, ya, fa innahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal 'idi masyian wa yarji'u masyian. Jadi beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluar untuk melaksanakan sholat Id, melaksanakan sholat hari raya dalam keadaan berjalan, dan kemudian beliau pulang pun dalam keadaan berjalan.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi sunnah yang mesti kita lakukan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait Idul Fitri ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya. Beliau melaksanakan titah Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dalam bertakbir ini beliau mencontohkan kepada kita dengan beberapa kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ini pun dilakukan bukan hanya malam hari, tapi ketika keluar dari rumah ke tempat sholat untuk melaksanakan sholat hari raya, diagungkan terus asma Allah Subhanahu wa taala dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, terus sambil berjalan. Kapan disunahkan mulai takbir adalah ketika matahari sudah terbenam di penghujung bulan Ramadan, hatta tantahi khutbata Idul Fitri, sampai selesainya khatib berkhutbah di atas mimbar. Kemudian bagi para wanita yang dalam keadaan haid dan dalam keadaan nifas, ketika mereka semuanya keluar bersama jamaah kaum muslimin muslimat untuk menghadiri perayaan sholat Id ini, mereka tidak melaksanakan sholat ya bersama kaum muslimin, akan tapi mereka menyaksikan bagaimana kaum muslimin berkumpul dan menyaksikan bagaimana kebaikan-kebaikan itu dilaksanakan oleh kaum muslimin. Dan apabila pelaksanaan sholat Id dilaksanakan di masjid, maka bagi yang berhalangan tadi, para wanita yang dalam keadaan tidak suci ini, mereka tidak berada di dalam masjid, akan tapi mereka berkumpul di luar masjid. Mereka boleh hanya menyaksikan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi yang disunahkan ketika pelaksanaan sholat Id ini, berkhusus untuk seorang khatib yang menyampaikan khutbahnya, disunahkan oleh Rasulullah SAW agar khatib ini menyampaikan satu pesan kepada para jemaah agar bersedekah, sebagaimana yang disampaikan ketika khutbah Rasulullah SAW di hari Id. Beliau mengingatkan dan menyuruh kepada umatnya, kaum muslimin, para sahabat semuanya, tasaddaqu, tasaddaqu, tasaddaqu sampai 3 kali. Ini terdapat dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Beliau menyampaikan, wahai kaum muslimin, bersedekahlah, 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 gitu. Dan bersedekah ini sifatnya umum, bukan hanya untuk kaum lelaki, tapi untuk seluruh kaum muslimin, untuk kaum perempuan, baik yang berhalangan ataupun tidak dalam keadaan suci. Jadi di hari Id ini kita memperbanyak sedekah, sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh kepada kita semua. Kemudian di hari Id ini tidak ada salahnya, dan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, mereka semuanya bergembira, saling memberikan selamat ke antara satu dengan kepada yang lainnya. Misalkan kalau dengan bahasa Arab, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan. Kemudian kullu amin wa antum bi khair, mudah-mudahan kebaikan senantiasa menyertai Anda setiap tahunnya. Itu ucapan-ucapan yang bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya, ataupun dengan ungkapan-ungkapan yang lainnya, ucapan selamat kepada saudara-saudara kita, ya, kullu amin wa antum bi khair, kullu sanah wa intu tayyibin, misalkan ini bahasa amiyahnya ya, kullu sanah wa intu tayyibin. Ini kalau kita mendengar orang-orang Mesir ataupun orang-orang Timur Tengah menyampaikan seperti itu, ataupun di negara kita selamat hari raya Idul Fitri misalkan 1445,
minal aidin wal faizin gitu ya, yang biasa kita dengar gitu ya, atau lengkapnya ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk orang-orang yang aidin, yang kembali, dan faizin, dan orang-orang yang sukses. Ini ungkapan-ungkapan yang kita bisa kemukakan. Kemudian di hari Id juga, Idul Fitri ini, ya selain kita menyampaikan ucapan selamat, kita disunahkan untuk bergembira, ya dengan tentunya tidak berlebih-lebihan. Diperbolehkan juga kita misalkan main duf, main kendang ataupun musik ya, karena sebagaimana dulu zaman Rasulullah SAW, apa yang diceritakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, ya ada dua orang anak perempuan dari kaum Ansor yang bermain duf dan kemudian bernyanyi. Ini ceritakan oleh Bukhari dan Muslim, dan kemudian dalam riwayat Muslim ini beliau menyampaikan jariyatani tal'abani bidufin. Ada dua anak gadis, dua anak perempuan dari kaum Ansar ini memainkan duf, ya, memainkan gendang gitu. Karena di hari Idul Fitri ini adalah hari kaum muslimin, hari kita semuanya, dan diperbolehkan untuk bergembira. Kemudian di hari raya ini juga tentunya biasanya di antara keluarga satu dan keluarga yang lain sudah menyiapkan makanan, ya maka dalam kegembiraan ini satu sama lain idkhalu surur, memberikan rasa kegembiraan satu sama lainnya, diperbolehkan untuk makan, minum, tapi tidak boleh berlebihan, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebih-lebihan, karena sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan beberapa sunnah yang kita lakukan di awal bulan Syawal nanti dalam pelaksanaan sholat Id, sebelumnya dan setelahnya, beberapa sunnah Rasulullah SAW yang kita lakukan merupakan amalan yang bisa menambah kepada kita semuanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan, menerima puasa kita, menerima sholat kita, menerima doa kita, menerima seluruh kebaikan yang kita lakukan, dan kita semuanya berharap kepada Allah di penghujung bulan Ramadan ini, kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dan orang-orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Di penghujung kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pribadi, keluarga, lembaga, Pondok Pesantren Terpadu Al-Multazam, Yayasan Pendidikan Islam Al-Multazam Husnul Khatimah, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, wa kullu amin wa antum bi khair, wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 untuk seluruh SDM Al-Multazam yang sedang berlibur, untuk seluruh santri yang sedang berlibur, untuk seluruh wali santri yang berada di rumah, dan kemudian untuk seluruh stakeholder lembaga Al-Multazam. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung Ramadan ini. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.